Komando Pasukan Khusus, Kopassus, merupakan satuan elit dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang telah menjadi simbol ketangguhan dan profesionalisme militer Indonesia. Dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam operasi militer dan anti-teror, Kopassus sering menjadi sorotan dunia internasional. Kopassus didirikan pada 16 April 1952 oleh Mayor Ijon Janbi, seorang mantan anggota pasukan khusus Belanda, yang bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Awalnya, kesatuan ini dikenal sebagai Kesatuan Komando Teritorial 3, dan berfokus pada misi-misi rahasia dan taktik gerilya. Seiring waktu, kesatuan ini mengalami beberapa perubahan nama dan struktur hingga akhirnya menjadi Kopassus. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan evolusi dari organisasi tersebut, tetapi juga pengakuan atas keberhasilan mereka dalam berbagai operasi militer yang signifikan. Kopassus dikenal dengan standar latihan yang sangat keras dan disiplin yang luar biasa. Latihan mereka meliputi kemampuan fisik ekstrim, keterampilan tempur tanpa senjata, penguasaan teknik bertahan hidup di alam liar, dan keahlian dalam operasi sabotase dan pengintaian. Reputasi ini mendapat pengakuan internasional ketika pada tahun 2008, Kopassus dinobatkan sebagai pasukan elit terbaik ketiga di dunia oleh Discovery Channel Military Channel. Mereka dianggap unggul dalam kemampuan tempur, dedikasi, dan profesionalisme, mengalahkan banyak pasukan khusus dari negara-negara maju. Latihan Kopassus dikenal sangat menuntut fisik dan mental, seringkali disebut sebagai salah satu yang paling keras di dunia. Salah satu komponen latihan yang terkenal adalah Hell Week, di mana calon prajurit menjalani serangkaian latihan tanpa tidur selama seminggu penuh. Mereka harus mampu menghadapi kondisi fisik yang ekstrim, dari menjalani misi berlarut-larut di alam terbuka hingga bertahan hidup dengan minimal makanan dan peralatan. Bagian lain dari latihan termasuk bertahan hidup di hutan, yang mengharuskan para prajurit untuk hidup dari alam dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini meliputi teknik berburu, mencari tanaman yang bisa dimakan, dan mendirikan tempat berlindung di tengah hutan belantara. Latihan ini tidak hanya mengasah kemampuan bertahan hidup, tetapi juga membangun ketahanan mental dan adaptabilitas yang tinggi. Kopassus memiliki sejarah panjang dalam menangani situasi krisis, mulai dari operasi penyelamatan sandera hingga operasi militer di medan perang. Salah satu operasi terkenal adalah Operasi Wola pada tahun 1981, di mana Kopassus berhasil membebaskan pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bandara Don Mueang, Bangkok. Operasi ini dilakukan dengan cepat dan efektif, dan semua sandera berhasil diselamatkan tanpa korban dari pihak penumpang. Selain itu, Kopassus juga berperan dalam berbagai operasi militer di dalam negeri, termasuk penanganan konflik di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Keberhasilan mereka dalam operasi-operasi ini menunjukkan kemampuan Kopassus untuk beradaptasi dan berhasil dalam berbagai kondisi medan dan ancaman. Kopassus dilengkapi dengan berbagai senjata dan peralatan yang dirancang untuk operasi khusus. Senjata yang sering digunakan oleh Kopassus termasuk senapan serbu FN Scar, MP5 untuk pertempuran jarak dekat, dan SIG Sauer P226 untuk senjata samping. Peralatan lainnya meliputi peralatan penglihatan malam, teknologi komunikasi canggih, dan peralatan khusus untuk operasi penyelamatan dan sabotase. Penggunaan peralatan khusus ini memberikan keunggulan taktis kepada Kopassus dalam berbagai operasi, memungkinkan mereka untuk beroperasi secara efektif dalam kondisi yang menantang dan seringkali tidak terduga. Kopassus terdiri dari beberapa grup yang masing-masing memiliki tugas dan spesialisasi tertentu. Grup 1 dan Grup 2 berfokus pada operasi para komando dan anti-teror, sementara Grup 3 bertugas melatih dan mengembangkan taktik dan teknik tempur baru. Grup 4 atau SAT-81 Gultor adalah satuan anti-teror elit yang sering digunakan dalam operasi penyelamatan sandera dan penanggulangan terorisme. Divisi-divisi ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap aspek dari operasi khusus dapat dilakukan dengan efisiensi dan ketepatan yang tinggi. Struktur ini memungkinkan Kopassus untuk menangani berbagai misi, mulai dari operasi skala kecil hingga operasi militer besar. Kopassus terkenal dengan kode kehormatan dan etika yang ketat. Setiap prajurit diharapkan untuk menunjukkan dedikasi, keberanian, dan disiplin tinggi. Kode ini tidak hanya berlaku selama mereka bertugas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Prajurit Kopassus diharapkan untuk menjadi teladan dalam integritas dan loyalitas.
Semangat juang yang ditanamkan melalui pelatihan dan kode kehormatan ini menjadi dasar dari kesuksesan Kopassus dalam berbagai misi. Mereka tidak hanya dilatih untuk menjadi prajurit yang tangguh, tetapi juga menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melindungi negara dan rakyat Indonesia. Kopassus sering terlibat dalam pelatihan dan latihan bersama dengan pasukan khusus dari negara lain. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka tetapi juga memperkuat hubungan internasional dan berbagi pengetahuan serta teknik militer modern. Kopassus telah berpartisipasi dalam latihan bersama dengan pasukan khusus seperti SAS, Special Air Service, dari Inggris, AS Army Rangers dari Amerika Serikat, dan GIG, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, dari Prancis. Pelatihan ini membantu memperkuat kemampuan tempur dan strategi Kopassus dalam menghadapi berbagai ancaman global. Kopassus, dengan sejarah panjang, latihan keras, dan keberhasilan operasional yang luar biasa, telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Mereka adalah prajurit yang dididik untuk menghadapi tantangan paling ekstrim, dengan komitmen yang tak tergoyahkan untuk melindungi dan mempertahankan Indonesia. Dari operasi penyelamatan sandera yang menegangkan hingga misi militer skala besar, Kopassus terus menunjukkan dedikasi mereka untuk keunggulan dan keberanian dalam segala aspek tugas mereka. Melalui latihan keras, etika yang kuat, dan kerjasama internasional yang solid, Kopassus terus berkembang dan beradaptasi, memastikan bahwa mereka selalu siap untuk menghadapi ancaman apapun yang mungkin datang. Sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan Indonesia, Kopassus tidak hanya mencerminkan kekuatan militer negara tetapi juga semangat bangsa yang tak pernah padam.